membersamai diskusi antara coach dan coachee yang akan dilakukan oleh Ibu Fajar sebagai coach dan Ibu Nur Hamidah sebagai coachee. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk memperkenalkan diri, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yani yang sudah memberikan waktu kepada kami, kesempatan kami untuk diskusi pada siang hari ini. Saya akan membersamai pada diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Fajar. Ya, baik, selaku coach akan bersamai kepada Bu Nur. Punya? Iya. Ya, Bu Nur, apa yang dirasakan? Berapa kabar Bu Nur? Saya alhamdulillah bagus, ya, alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Bu Nur ya. Oke, nah Bu Nur alhamdulillah masih diberikan kesempatan gitu ya, masih membersamai anak didik, peserta didik gitu. Nah mungkin Bu Nur dalam membersamai anak-anak di sekolah tentunya ada rasa berbagai apa yang dirasakan ya Bu Nur ya, tidak selama setiap hari itu merasakan senang, tidak selalu merasakan sedih dan sebagainya. Nah kesempatan sekarang ini mungkin Bu Nur apa yang dirasakan Bu Nur? Saya ingin tahu dari Bu Nur perasaan sekarang. Terima kasih sekali Bu Fajar atas kita jumpa-jumpa ini, diberi kesempatan oleh Allah untuk jumpa, dan insya Allah semoga nanti apa ya unek-unek saya itu menjadikan saya itu bisa curhat kepada Bu Fajar ya. Tentu saja ya Bu Fajar selaku guru, apalagi guru SMP, ini kan mengajar anak-anak yang usianya itu sudah bukan anak-anak lagi. Anak-anak yang usianya itu antara 13 sampai sekitar 15 sampai 16 tahun. Itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan itu sangat tepat, bahwa ada sukanya, ada dukanya, itu pasti dialami oleh seorang guru. Oke, ya, nah Bu Nur, ada beberapa ada suka duka gitu ya. Betul. Tentunya tidak hanya dialami oleh Bu Nur sendiri, kan semuanya di Indonesia juga. Nah, ini tentunya dalam kurun waktu ini kita sudah keluar ya dari zona kemarin. Kita pandemi gitu loh Bu Nur. Betul. Nah, mungkin bagaimana perasaan Bu Nur setelah di antara pandemi dan setelah pandemi ini, bagaimana Bu Nur gitu? Kalau setelah pandemi itu Bu Fajar, saya itu benar-benar merasakan bagaimana ya anak-anak ini kemarin kan hampir 2 tahun itu kan sekolahnya dengan luring gitu, harus dengan daring ya. 2 tahun dengan daring. Apa medianya atau alatnya? HP atau alat elektronik yang lain. Itu membawa bekas atau membawa dampak yang sangat buruk bagi anak-anak setelah masuk, yang sekarang itu masuk 100% gitu. Dampak-dampak yang kurang baik itu misalnya ya, saat saya mengajar dan mungkin ini dari guru-guru yang lain itu keluarnya sama, itu anak-anak itu guru masuk memberikan pelajaran yang sudah tidak dengan HP atau media yang lain, itu anak-anak itu kelihatan itu sangat jenuh, bosan. Apalagi kan sekarang 100% Bu Fajar, dari mulai jam 7 sampai jam 2. Kalau di SMP itu anak-anak jam 2 atau jam 14 itu. Jadi mereka sangat jenuh. Mereka ada yang ngantuk, tidur di kelas saat pembelajaran, diberi pembelajaran, ada beberapa yang tidur. Terus ada yang main tapi bukan HP. HP kan kalau tidak disarankan oleh gurunya membawa itu tidak membawa. Ada yang malah cerita-cerita dengan temannya. Gitu masalah-masalahnya. Seperti itu, menjenuh itu anak-anak kalau kelihatannya. Berarti rata-rata istilahnya bukan permasalahannya rata secara umum gitu ya, bukan mengalami permasalahan seperti itu. Nah, mungkin dari untuk mengantisipasi atau Bu Nur ya, yang setiap hari menemui di lapangan, tentunya kan Bu Nur harus istilahnya mencari solusi. Nah, mungkin solusi yang sudah digali atau bagaimana Bu Nur, mungkin bisa solusinya seperti apa, mungkin bisa disampaikan gitu. Alhamdulillah, saya setelah tahu kok anak-anak itu jenuh, bosan, boring gitu ya, malas banget untuk belajar, menumbuhkan semangatnya jadi tak sulit.
terus adaptasinya itu anak-anak ke 100% pembelajaran di sekolah itu agak sulit. Anak-anak kan bosan itu waktu pembelajaran. Saya selaku guru ini saya sesuaikan loh dengan pembelajaran saya sendiri, yakni saya itu mengajar bahasa Indonesia. Saat anak-anak itu jenuh, saya memberikan pembelajaran dengan variatif. Misalnya saat pembelajaran berlangsung tidak teori semua saya berikan, tapi saya selingi. Misalnya, ayo anak-anak kita nyanyi dulu lagu-lagu yang anak-anak yang sedang hit kali ini apa ya? Itu terus ada yang pintar gitar. Anak yang pintar gitar tadi saya suruh ke depan mengiringi anak-anak. Oh, anak-anak senang semua, semangat semua. Saya videokan itu ibu. Kelihatan. Untuk apa? Nge-chess dalam waktu 15 menit saya chess dengan lagu-lagu, menyanyi bersama dengan teman bersama-sama. Alhamdulillah. Setelah itu anak-anak fresh lagi, jadi tambah semangat lagi mengikuti pembelajaran. Itu salah satunya. Solusinya sudah dengan memberikan selingan-selingan. Dengan berarti kan solusi sudah ada ya sebenarnya. Mungkin siapa ada usaha gitu. Nah, mungkin secara persentase benar. Nah, berapa persen dari keberhasilan itu? Kemarin itu kan saya awal-awal mencermati hanya baru dengan lagu aja ya. Itu kan belum. Kalau saya lagu terus nanti anak-anak bosan juga. Mengapa selingannya dari Bu Nur Hamidah itu kok lagu-lagu terus? Anak-anak bosan mengajar. Terus itu mungkin untuk meningkatkan atau mengurangi kejenuhan tadi, mengurangi jenuh itu bisa berkurang 30%. Berarti kan saya belum maksimal. Terus saya berusaha untuk lebih lagi untuk menemukan strategi apa ya yang kira-kira anak-anak itu bisa semangat, bisa tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran dan akhirnya tujuan pembelajarannya itu tercapai begitu. Kalau di secara Bunur sudah sedikit secara presentasi iya, tadi hanya 30%. Secara kalau 30 berapa benar? 30 dengan lagu itu tadi 30. Baru 30. Berarti mungkin Bunur bisa dari target 30 itu mungkin bisa punya target lebihnya berapa gitu loh. Iya, saya itu maunya itu ya. Anak-anak ya jangan lama-lama berhenti di posisi 30%. Kalau bisa anak-anak itu jadi 70% misalnya ya. Makanya saya terus mencari terobosan-terobosan baru atau strategi baru yang untuk anak-anak itu biar 70% begitu. Ya, berarti jika berarti persennya tadi udah sampai ke 70-an ya istilahnya targetnya tadi yang berusaha matematika gitu kan. Oke Mbak, pakai urusan nanti ya, lanjut aja. Ya Mbak, siap Mbak. Gak apa-apa Mbak. Isi ya. Maturun sangat loh Mbak, repotin. Apa? Halo. Kok Mbak Simpeng sama itu ya? Pacar banyak. Ya, Bu Nur, tadi kan sudah ada beberapa solusi ya setelah pandemi, terus Bu Nur mencari solusi untuk supaya anak itu tidak bosan dan sebagainya dari pembelajaran. Ada yang gitar, nyanyi dan sebagainya. Nah, itu kan misalnya di persentase, itu kan tadi Bu Nur ngendikannya 30 gitu ya. Nah, mungkin untuk mencapai kepuasan otomatis kan harus menaikkan grade. Target tadi kira-kira berapa Bu Nur target dari saya itu inginnya dari tadi kan 30. Saya inginnya ke yang ideal itu 70%. 70% ya. 70% dari keberhasilannya tadi ya. Betul ya. Baik. Nah, itu benar jika 70% itu kan sudah berhasil gitu ya. Target yang sangat diharapkan yang sangat luar biasa gitu. Nah, jika dilakukan itu akan mendapat hasil yang baik, tentunya dampaknya itu kan tidak hanya ke anak saja. Berarti kira-kira apa Bu Nur dari mungkin Bu Nur bisa menjadi contoh di lingkungan sekolahnya atau bagaimana cara pembelajarannya setelah pandemi ini? Tadi kan kalau dengan lagu, dengan selingan bermusik itu tadi kan 30%. Inginnya saya 70%. Dengan cara apa? Misalnya dengan saya menemukan strategi-strategi yang lain agar anak-anak itu tidak jenuh dengan strategi yang saya lakukan. Saya misalnya mengadakan pembelajaran itu saya bawa keluar kelas, keluar dari ruangan kelas yang
katanya sebagian siswa itu kelas itu sering diumpamakan sebagai penjara itu katanya. Datang, duduk, mendengarkan guru, ada tugas-tugas begitu. Jadi anak-anak itu curhat ke saya, "Cukup Bu kalau begini terus." Saya terus membawa anak-anak itu ke luar ruangan kelas. Misalnya saya bawa pembelajaran itu membuat puisi itu kan. Membuat puisinya itu sambil jalan. Di sekitar SMP tempat saya mengajar itu kan di sekitar samping kiri kanan jalan itu sawah-sawah persawahan, dan di sebelah kanan sana sudah ada nampak gunung yang namanya Gunung Kidul. Jadi anak-anak merasa fresh, merasa dapat membuat puisi dengan berjalan. Nanti setelah berjalan sambil mencari inspirasi, dia berhenti sebentar menuliskan apa yang dia dapat satu bait dia jalan lagi, berhenti lagi, dapat lagi. Selain saya bawa ke luar ruangan di sekitar alam sekitar, saya bawa ke perpustakaan juga. Terus taman-taman di SMP Negeri 1 Piyungan. Apa tujuannya? Agar anak-anak itu fresh, tidak jenuh. Dan saya setelah pembelajaran saya masuk lagi kelas, anak-anak, bagaimana rasanya kamu? Apakah dengan pembelajaran yang saya lakukan, yang ibu lakukan ini dapat membantu mengurangi kejenuhan kalian? Ternyata banyak yang menjawab sudah. Dan kalau di persen itu insya Allah ya sekitar tadi 70% itu. Oke, nah baik. Ini ya benar, berarti udah secara keberhasilan targetnya tadi kan 70%. Iya. Oh ya Bu, tadi kan kok menulis dan sebagainya. Bu soal pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Oh, cocok sekali ya. Bisa. Nah di sini mungkin Bu Nur ya dalam menerapkan target-target tadi mungkin tentunya kan harus ada evaluasi biar lebih baik lagi, meskipun Iya. secara target sudah terpenuhi. Mungkin Bu Nur mempunyai kurun waktu berapa lama gitu loh Bu Nur? Iya, saya untuk targetnya itu kemarin kan untuk mengembalikan semangat siswa itu mungkin 3 bulanan gitu, dengan bernyanyi. Terus untuk yang cara-cara yang lain yang seperti saya sebutkan tadi itu mungkin sekarang masih berlangsung. Jadi sudah ya lumayan bagus, tapi sekarang masih berlangsung dan kurang lebih dari 6 bulan yang sekarang ini. Ya, sudah 6 Nanti bulan. kalau sudah 6 bulan tentunya mau ada evaluasi gitu ya? Iya. Oke, nah mungkin ini ya, alhamdulillah saya udah banyak, mungkin dari Bu Nur bisa sedikit memiliki pencerahan dan sebagainya. Mungkin ada yang mau lagi Bu Nur yang disampaikan? Iya. Ya, begini ya Bu Fajar ya. Ternyata guru-guru itu tidak boleh seenaknya sendiri dalam mengajar. Artinya mereka itu harus memperhatikan keadaan siswa itu secara mendetail. Ini untuk guru-guru secara umum. Jadi bukan hanya untuk saya. Jadi kebutuhan siswa, keinginan siswa itu harus diperhatikan. Saat kita mengajar anak-anak dalam situasi itu pikirannya penuh dengan kebosanan, tentunya apa yang akan kita ajarkan itu nanti tidak masuk Bu Fajar. Percuma kita sudah mengajar dengan semangat tapi anak-anak lembek semua. Atau sebagian besar kurang semangat begitu. Nanti percuma. Apa target kita, tujuan kita dalam memberikan pembelajaran itu nanti jadi sangat kurang. Garing gitu ya. Sangat kurang. Jadi ini ya, saya juga ada MGMP di sekolah, saya sering memberikan atau sharing ke teman-teman itu, oh kalau begini ya diberi cara seperti ini, dan teman-teman ada yang mau gitu menjalankan apa yang seperti yang lakukan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah kemarin ada teman sharing lagi, Bu Nur ternyata benar begitu caranya untuk membangkitkan anak-anak. Saya merasa hidup saya jadi tambah bermanfaat bagi orang lain. Oke, alhamdulillah ya. Berarti sudah ada beberapa pencerahan tentunya. Alhamdulillah ya. Mungkin ini Bu Nur sharing kita, diskusi kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya atas kehadiran Bu Fajar. Terima kasih Bu Nur untuk waktunya, diskusinya, Oke. kesempatan siang hari ini. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Fajar dan juga Bu Nur yang sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini. Nah, dari hasil diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa
tujuan yang sudah disampaikan tadi sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Nur Hamidah sebagai kunci. Terus kemudian untuk identifikasi masalah itu Fajar sebagai coach sudah memberikan pernyataan yang dapat membuat murid yang dapat membuat Bu Nur dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki. Kemudian untuk rencana aksi, pertanyaan yang diberikan oleh Bu Fajar sebagai coach sudah sangat membantu Bu Nur sebagai kunci untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Terakhir untuk hal tanggung jawab, pemberian pertanyaan berupa komitmen yang dilakukan oleh Bu Fajar membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikian akhir diskusi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila dalam mendampingi membersamai Bu Nur dan Bu Fajar saya sebagai observer ada banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.